Nangis, saya arahkan. Dia ada persoalan di mana dia merasa dibohongin oleh seorang laki-laki oknum berinisial AN, sehingga terjadi sesuatu dan seterusnya. Akhirnya dia punya anak. Begitu dia punya anak, oke lah, dia nggak pusing nih kalau tidak dituburis, dia nggak pusing. Udah sampai itu anak umur 3 bulan, melahirkan sampai umur 3 bulan, saya sempat diketemukan sama bayinya. Namun tiba-tiba dia dilaporkan polisi karena ada postingan-postingan dugaan tindak pidana pencemaran. Dia nangislah kepada saya, dia minta tolong. Kalau seperti ini, kamu siap untuk mencari keadilan? Siap, lapor. Ini salah satu atlet nasional yang berprestasi, tapi karena mungkin tak apa sehingga terjadi sesuatu. Jadi hari ini dia lapor dugaan tindak pidana kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual dan atau barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang kekerasan seksual seperti itu. Ini tidak ada relevansinya dengan persoalan ini, cuma kebetulan dia datang menangis kepada saya bantu, saya bawakan caranya mencari keadilan seperti apa. Tuh, supaya tidak salah paham semuanya, oke? Dia tidak perlu berbicara karena memang saya suruh dia tadi tutup supaya tidak ada yang tahu. Habis ini saya jelaskan masalah ini, Pak. Silakan kalau mau tanya. Oknum AN tersebut siapa ya, Bang? Ada. Dari pihak artis atau tidak ada relevansinya dengan artis. Cuma kebetulan saya ada di sini, dia nangis, dia bawa bayinya umur 3 bulan. Sebetulnya dia tidak mau pusing dengan persoalan itu. Dia sanggup untuk menghidupi anak yang berumur 3 bulan. Insya Allah dia sanggup dengan pekerjaannya dia. Tapi tiba-tiba dia dilaporkan sehingga ibunya marah, ibunya nangis. Dia minta tolong kepada saya bagaimana cara mencari keadilan. Cara mencari keadilan melalui negara, laporkan dugaan tindak pidana tersebut dan kita sudah membuat laporan polisi seperti itu. Atlet siapa, Bang? Atlet nasional peraih medali emas, cabornya dia tidak mau sebutkan. Tahun berapa, Bang? Barusan. Pon barusan, atau pon kapan itu saya enggak tahu. Pon dari DKI? Ya, enggak, dia bukan dari DKI. Dia dari mana? DKI. Bang, oknum tersebut udah lama atau baru mungkin? Oknum tersebut ya namanya bucin ya, dia kenalan, dijanjiin mau dikawin, akan dikasih mobil, kasih rumah, kasih ini dan segala macam, oke lah, ya. Mungkin kehilafan atau bagaimana, yang jelas sebetulnya dia nggak mau pusing nih, dia nggak mau pusing. Udahlah, saya bisa menghidupin anak saya sendiri. Tapi begitu dia dilaporkan polisi, dia marah, ibunya marah, dia nangis kepada saya untuk mencari keadilan. Saya tidak kenal dia siapa, cuma dia minta tolong saya arahkan tadi untuk mencarikan keadilan. Saya bawa ke atas, saya konsultasikan dan sebagainya. Jadi supaya tidak salah paham, ini ada seseorang yang butuh bantuan, itu saja. Inisialnya dia I dan salah satu atlet nasional. I. Yang terlapor namanya AN, ya. Sesama atlet kan, Bang? Bukan, saya nggak tahu siapa. Anaknya umur 3 bulan, fotonya ada sama saya nggak perlu karena itu anak bayi umur 3 bulan. Selama ini tidak pernah dihubungi, dia diam saja. Nggak pusing lah, tidak dihidupin pun dia pusing, tidak dikasih apapun dia tidak pusing. Tapi jangan tiba-tiba dilaporkan polisi. Jadi dilaporkan katanya pencemaran nama baik, dia marah, dia lapor mencari keadilan. Jadi dilaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Status pernikahannya ada? Tidak ada, karena tidak ada makanya kita laporkan itu. Kalau ada pernikahannya beda lagi, KDRT pasalnya. Bang, selain itu ada intimidasi nggak, Bang? Itu bagian dari materi yang diserahkan. Disampaikan. Kita cukup lama konsultasi di atas. Jadi jujur saya tidak kenal, tiba-tiba dia datang mencari saya, minta tolong. Sambil dia nangis, saya arahkan bagaimana cara mencari keadilan. Oke? Biar clear semuanya. Iya, gimana kronologis awal? Ini nih. Ya ini dia bisa ceritain. Jadi kalau pencemarannya itu bagaimana? Kau tiba-tiba kau selintas, jangan sebut nama, jangan sebut siapapun. Kamu ceritakan bagaimana kamu tiba-tiba itu percaya dengan seorang laki-laki. Saya kenalan awal Oktober via salah satu grup di Instagram, terus lanjut ke Telegram. Setelah itu kita bertemu di awal November dan dia menjanjikan untuk menikahi saya, terus
dia janji untuk berusaha untuk mengumpulkan uang untuk menikahi saya dan membeli rumah, membeli mobil dan lain-lain. Tapi setelah itu saya hamil dan dia lepas tanggung jawab dan saya biarin aja karena saya masih sanggup membiayai anak saya yang umur 3 bulan itu. Saya masih sanggup. Tapi saya diusik, dilaporkan, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya dilaporkan padahal saya tidak pernah minta biaya apapun dengan dia. Udah, Mbak. Saya pikir itu ya terlalu. Jadi memang dia nangis kepada saya, jadi saya tidak akan meneruskan. Jadi mohon maaf kenapa saya lama, saya membantu seseorang tadi.